Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang Pak Guru banggakan, yang soleh dan soleha. Pak Guru akan menyampaikan kisi-kisi PSHS PAI semester 1 ya. Lalu saya sampaikan terlebih dahulu, PSHS PAI semester 1 materinya bab 1 sampai bab 5. Dan yang saya keluarkan lebih banyak tentang Asmaul Husna, hampir separuhnya. Jadi nanti dipelajari soal-soal di LKS yang sudah dikerjakan, baik dari bab 1 sampai bab jangan dari bab 1, dari bab 2 sampai bab 5, karena bab 1 materinya tidak ada di LKS ya. Nah, yang perlu kalian tekankan adalah materi tentang Asmaul Husna, karena banyak saya keluarkan di PSHS semester 1 ini. Oke, langsung saja saya sampaikan kisi-kisinya. Nomor 1, 2, dan 3, kisi-kisinya adalah siswa dapat menentukan pengamalan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir sesuai ilustrasi cerita yang disajikan. Jadi nanti ada Asmaul Husna, ada pernyataan, dan kamu menentukan kira-kira pernyataan tersebut itu berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, atau Al-Basir. Itu ya. Sudah pernah saya keluarkan di PTS kemarin. Nomor 4, contoh pengamalan sifat Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Berarti kehidupan sehari-harinya bagaimana? Berarti rajin belajar atau menuntut ilmu. Nah, nanti kamu dicari yang sesuai dengan jawabannya. Nomor 5, siswa dapat mengartikan pengertian Asmaul Husna secara bahasa dan istilah. Secara bahasa adalah apa? Asma dan Al-Asma dan Al-Husna. Secara istilah apa? Nama-nama Allah yang baik. 6. Ayat Al-Quran tentang salah satu Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir yang keluar tentang Al-Alim. Nomor 7. Siswa dapat menjodohkan pengertian Asmaul Husna pada tabel yang disajikan. Nanti ada tabel. Al-Alim artinya apa? Allah mengetahui. Al-Khabir artinya apa? Allah Maha Waspada. As-Sami artinya apa? Allah Maha Mendengar. Al-Basir artinya apa? Allah Maha Melihat. 8 dan 9, cara membaca hukum alif lam samsiah dan qamariyah. Alif lam samsiah berarti membacanya dileburkan. Kalau qamariyah jelas dalam bahasa Arab berarti idhar. Huruf lamnya dibaca jelas ya kalau qamariyah. Nomor 10, 11, 12, 13 menentukan potongan ayat yang mengandung hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah. Sudah Pak Guru jelaskan dan Pak Guru sampaikan pakai PowerPoint. Pak Guru kasih contoh berkali-kali. Harusnya ingat. Kalau nggak ingat dibuka lagi buku catatannya, ada. Alif lam samsiah ciri-cirinya apa? Huruf kedua setelah lam ada harokat tasydid. Lamnya dibaca enggak. Kalau qamariyah ciri-cirinya apa? Huruf lamnya harokatnya sukun. Lamnya dibaca jelas, itu ya ciri-cirinya. Nomor 14, 15, 16, 17 bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Asmaul Husna, Al-Khabir, As-Sami, Al-Alim, dan Al-Basir. Empatnya keluar. Bentuk pengamalannya itu nanti ada soal cerita. Nanti kamu memilih kira-kira soal cerita itu berkaitan dengan pengamalan Asmaul Husna, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, apa? Al-Basir. 18. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? Gampang banget. 19. Ada pernyataan ini, kira-kira yang benar nomor berapa? Kamu pilih. 20. Nah, Allah Maha Mendengar berarti Asmaul Husna apa? Ya gampang. 21. Manusia diberi kelebihan oleh Allah untuk mendapat bicara. Hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara dan mendengar. Berarti pernyataan ini mengamalkan Asmaul Husna apa? As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, apa? Al-Alim. 22. Ini ada pernyataannya. Kira-kira pernyataan ini
meneladani Asmaul Husna Al-Alim, As-Sami, Al-Basir atau Al-Khabir? Pak Guru gak mau jawab supaya kamu belajar. 23. Tanda-tanda seseorang yang sudah menghayati Asmaul Husna akan terlihat dari sikapnya. Pernyataan yang bukan termasuk tanda-tanda menghayati ya. Nanti kamu milih pernyataan yang bukan termasuk tanda-tanda menghayati Asmaul Husna. 24. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia terbatas, sedangkan pengetahuan yang dimiliki Allah tidak terbatas. Hal tersebut menjadikan Allah Maha Mengetahui, yang merupakan arti dari Asmaul Husna. Walah, gampang banget. Allah Maha Mengetahui berarti apa? Al-apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan di atas loh. Bacaan istighfar dan tahlil. Istighfar berarti Astaghfirullahaladzim. Tahlil la ilaha illallah. Kalau subhanallah tasbih. Alhamdulillah tahmid. Diingat-ingat, kalau nggak ingat dibuka bukunya. 26. Nilai yang mencerminkan pemahaman sholat. Nah, ini yang mencerminkan pemahaman sholat yang mana? Kamu pilih. 27. Keutamaan sholat sesuai dengan lafal yang di garis bawah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini artinya apa? Maknanya apa sih? Nah, nanti kamu mencari maknanya. Kira-kira keutamaan mendirikan sholat apa sih sesuai ayat yang di garis bawahi. 28. Menjauhi larangannya termasuk cara berzikir dengan, nah, berzikir ada 3 cara, dengan lisan, hati, dan action, dengan gerakan, dengan perbuatan. Nah, kira-kira kalau menjauhi larangannya itu dengan hati, perbuatan, atau ucapan. 29. Guna mendapat ampunan Allah, maka kita harus banyak membaca istighfar, apa alhamdulillah, apa subhanallah. Yuk, dibuka lagi bukunya. Berikut yang bukan bacaan zikir. Nah, dari 4 ini yang bukan bacaan zikir yang mana sih? Harus tahu. 31. Pada pernyataan tersebut, hal yang menyebabkan seseorang melaksanakan sujud sahwi adalah, nah, sudah saya jelaskan, sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika sebelum salam, setelah membaca tahiyat akhir. Kira-kira sebabnya apa sih? Dilihat, dibuka bukunya lagi. 32. Urutan pelaksanaan sujud sahwi yang benar. Nah, ada di buku ya, nanti dicari kira-kira yang benar nomor berapa terus berapa. 33. Sujud sahwi yang dilakukan oktana mengandung hikmah. Nanti kamu membuka di buku hikmah melakukan sujud sahwi itu apa sih. 34. Lutfi lulus ujian nasional, terus dia sujud syukur. Kira-kira sujud yang dilakukan Lutfi itu sujud apa? Dan hikmahnya apa? Gampang. 35. Pernyataan yang menunjukkan hikmah sujud tilawah. Dari 5 pernyataan ini kamu milih yang termasuk hikmah melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kamu mendengar atau membaca ayat sajdah. 36. Hikmah sujud syukur. Dari 6 pernyataan ini yang termasuk hikmah sujud syukur yang mana? Dicari, kalau nggak tahu dibuka bukunya. 37. Sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawasan pada khalifah. Nah, ini ada di materi bab 5 ya. Siapa sih lembaga yang bertugas memberikan pengawasan pada khalifah? Ada di soal LKS. 38. Lembaga yang dimaksudkan untuk mencetak mata uang resmi adalah, ini namanya nama pakai bahasa Arab ya, dicek di buku. 39. Kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama lebih kurang,
kemarin sudah dibahas. Kalau ada kelas yang belum dibahas, yang belum sempat masuk, dilihat di bab terakhir, bab 5. Nomor 40, siapa pendiri Daulah Umayyah? Sering saya sebutkan, sering saya tekankan. Pendiri Daulah Umayyah siapa? Pak Guru nggak mau ngasih tahu sekarang, kamu biar membaca buku, membuka buku, dan mempelajarinya. Terus 5 soal terakhir, kamu harus menuliskan contoh perilaku sebagai pelajar yang mencerminkan al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Masing-masingnya cuma satu contoh aja. Al-alim 1, al-khabir 1, as-sami 1, al-basir 1. Nah, nomor 2, jelaskan pengertian secara istilah. Sholat apa? Zikir apa? Pengertiannya secara istilah. Ada di buku tulis kalau kamu rajin nulis. Sudah Pak Guru kasih tahu. Nomor 3, sebutkan 4 bacaan zikir beserta namanya. Ada tahmid, tahlil, tasbih, istighfar. Terus bacaannya apa? Dibuka di buku. Pak Guru tidak mau menjawab sekarang. Ada di buku tulis, ada di buku LKS, ada di buku paket. Dibuka lagi. 4, jelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sudah Pak Guru diktekan tiap kelas. Kalau kamu nulis pasti tahu jawabannya. 5, sebutkan 4 nama tokoh yang pernah menjadi pemimpin Bani Umayyah. Banyak tuh tokoh yang memimpin Bani Umayyah dari periode awal sampai berakhir. Nah, kamu cukup menyebutkan 4 saja nama tokoh yang pernah memimpin Bani Umayyah. Itu saja. Pak Guru harap kamu mampu belajar dan mau belajar, semangat belajar supaya besok diberi kemudahan dalam mengerjakan soal. Jangan ngepek, jangan nyontek, nanti nggak berkah ya nilai kamu. Utamakan kejujuran daripada nilai tinggi tapi ngepek atau nyontek. Terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.